Pak. Waalaikumsalam, Mbak. Apakah Bapak bersedia untuk diwawancara oleh kami? Ya, insya Allah bersedia, Mbak. Oke, langsung saja nih Pak. Ya, oke. Dalam masa pandemi ini, bagaimana cara atau metode Bapak dalam mengajar siswa kelas 6? Ya, oke. Begini ya, Mbak. Tentunya musim ini dengan musim kemarin itu berbeda-beda. Artinya proses pembelajaran kalau yang sudah-sudah itu metodenya begini, diantaranya wawancara, ceramah, terus dari ceramah ada yang namanya diskusi. Tapi sekarang mah begini ya, Mbak, boleh dikatakan ya belum pernah dilaksanakan sejak dulu. Jadi sekarang mah boleh dikatakan ya hal yang baru. Kadangkala itu secara online, kadangkala secara daring, dan di samping itu ada juga suatu saat memakai tatap muka. Nah, tentunya di sini yang namanya luring ini, nah anak-anak jelas mendapat kendala. Kendalanya ini tentunya ya boleh dikatakan mau tidak mau anak ini perlu melibatkan orang tua. Nah, kalau secara online memang sekarang ini anak-anak menemukan sesuatu yang baru, Mbak. Artinya sesuatu yang baru di sini ya. Kadangkala suatu saat kan memerlukan teknologi yang istilahnya perlu mau tidak mau perlu dilaksanakan, diantaranya yaitu boleh dikatakan ya HP. Ya, artinya di sini anak-anak dengan menggunakan HP ini agak kesulitan. Nah, di sini saya dalam proses pembelajaran ini tentunya ini dilaksanakan secara online dan secara tatap muka. Nah, secara online ini di sini jelasnya kalau secara online guru itu menyampaikan materi pelajaran dalam proses pembelajaran tentunya lewat online, artinya lewat ya boleh dikatakan ya kalau di desa ini kita ini yaitu secara HP, pakai HP. Ya, tentunya cara-cara pelajaran ini ya guru tidak boleh istilahnya diam begitu saja, artinya anak itu jangan sampai merasa istilahnya boleh dikatakan merasa tidak diurusi oleh guru. Artinya guru antara siswa tentunya ini saling ada keterkaitan, artinya keterimbangan. Tentunya di sini guru pun suatu saat atau bukan seringnya, artinya seminggu sekali mungkin setelah proses pembelajaran ya diadakan suatu pengecekan, artinya untuk mengetahui sejauh mana anak untuk memberi pelajaran dari seorang guru. Nah, artinya ini pun tidak sering, mungkin ya seminggu sekali ini untuk mengetahui sejauh mana anak itu menguasai proses pembelajaran. Ini cara-cara zaman sekarang, artinya dalam situasi COVID seperti ini, yang mudah-mudahan situasi ini jangan lama. Kita berdoa saja, mudah-mudahan kita kembali situasi yang dulu, itu secara langsung saja tatap muka antara guru dengan murid. Jadi secara langsung guru itu mengetahui keterlambatan anak, kecepatan anak dalam menerima pelajaran. Itu Mbak, begitu. Terus jika ada siswa yang mengalami kesulitan belajar, apa yang akan Bapak lakukan supaya siswa tersebut paham atas materinya? Ya, begini ya Mbak. Kita itu seorang guru, dalam proses belajar mengajar tentunya ada anak yang menerima secara lamban, ada anak yang penerimaannya secara cepat. Nah, ini untuk mengetahui agar anak itu tadi Mbak yang katakan gimana anak itu tadi kesulitan anak. Nah, ini tentunya kita itu
ya boleh dikatakan jangan sekali-kali mengatakan anak itu bodoh nih. Jadi kita itu cukup begini aja, semua anak itu dalam penerimaan pembelajaran itu berbeda-beda. Artinya ada yang cara penerimaannya lambat, ada yang cara penerimaan secara cepat. Nah di sini kita seorang guru tentunya sudah tahu tentang yang namanya metodik ilmu mendidik. Jadi kita itu tahu ilmu jiwa anak. Jadi anak yang mungkin terlambat dalam penilaian pelajaran bisa juga yang pembawaan dan bisa juga ada masalah dari orang tuanya dari rumah. Dan kadangkala anak keterlambatan dalam menerima pelajaran itu tidak selamanya anak itu menerima pelajaran secara lamban. Suatu saat anak itu cepat, mungkin kalau istilahnya lamban mungkin ada masalah dari orang tua, bisa juga seperti itu. Dan ada juga ada anak memang cepat secara penerimaan pelajaran. Tentunya kita seorang guru harus bisa mengatasi ini. Tentunya ya kalau dulu ya pada waktu secara normal diadakan remedi, tapi kalau sekarang mah ada bimbingan khusus Mbak. Artinya nanti kalau seandainya anak itu mendapat keterlambatan atau gimana, kita itu mendekat, apalagi dia itu sudah dekat dengan orang tuanya. Jadi seorang guru nanti kalau ada istilahnya anak yang merasa lamban atau lambat dalam penerimaan pelajaran, tentunya nanti kita harus ada pendekatan terhadap anak tersebut, atau langsung aja mendekati anaknya dan situ langsung mungkin ya ada orang tuanya, karena mungkin ini adalah proses pembelajaran seperti ini. Jadi mau tidak mau kita itu dengan ada situasi seperti ini ya harus sama-sama aktif Mbak. Guru, orang tua, anak harus aktif. Bahkan suatu saat anak itu merasa boleh dikatakan masa bodoh ya, apalagi anak sekarang. Jadi kita itu usahakan antara guru dengan orang tua harus ada hubungan interaksi atau hubungan, artinya yang akhirnya anak itu menjadikan anak itu menjadi aktif. Jadi seorang wali murid atau orang tua itu harus merasa tanggap, apalagi sekarang yang namanya proses pembelajaran ini sangat boleh dikatakan ya kalau kita masa bodoh sangat sulit, apalagi anak sekarang kan boleh dikatakan ya banyak media-media atau banyak alat-alat ini boleh dikatakan HP itu nanti dialih fungsikan gitu. Jadi kita itu sekarang ya seorang guru harus benar-benar ada interaksi dengan wali murid. Jadi tadi cara mengatasi anak yang lamban atau lemah, ya bukan bodoh, bukan ini lemah, kita itu harus ada pendekatan. Jadi untuk mengatakan bahwa anak itu lambat atau tidak, kita pada akhir pelajaran setelah menerangkan lewat online ini, kita perlu tanyakan kesulitan di mana ya. Kadang-kala anak itu begini Mbak, kadang-kala anak itu dia itu tidak tanya bukan berarti bisa atau tidak bisa. Kadang-kala walaupun tidak bisa, itu anak tidak tanya mungkin karena malu. Kalau anak SD itu dibandingkan dengan anak SMA, SMP, kalau SMP mungkin ada pendekatan, itu lain. Kadang-kala kalau SMA itu anaknya boleh katakan bisa juga mencari apa istilahnya seolah-olah pura-pura tidak tahu bisa menanyakan. Tapi kalau SD, kalau anak memang tidak tahu ya tidak tahu. Artinya anak itu tidak tanya bukan berarti anak itu bisa. Anak itu tidak bisa atau lamban dalam pembelajaran karena anak itu malu atau takut sama gurunya. Jadi itu umpan balik antara guru dengan siswa itu. Guru harus benar-benar mengetahui jiwa anak atau ilmu jiwa unsur anak. Nah ini secara detail sekolah ya. Jadi ilmu jiwanya itu guru orang itu harus benar-benar memahami tentang keadaan anak. Jadi walaupun anak tidak tanya, ya kita itu seolah-olah begini, Mbak, kita membuat pertanyaan sendiri, dijawab sendiri. Jadi harus paham, kira-kira nanti anak tanyanya seperti ini. Cuman anak itu mungkin malu untuk bertanya. Jadi disitulah untuk mengatasi seorang
anak atau anak-anak yang mungkin lambat dalam penerimaan pelajaran, kita pertama tadi saya sudah katakan bahwa ditanyakan dulu mana yang sulit, apakah guru tadi dalam menerangkan lewat online itu masih kurang dipahami, mana yang kurang paham. Jadi harus terlebih dahulu seperti itu. Nanti kalau sudah memang ada anak yang tanya, kita diterangkan. Umpamanya untuk mengetahui sejauh mana anak untuk menerima pelajaran, istilahnya kita adakan pengecekan terhadap rumah-rumah, artinya ya seminggu sekali atau bagaimana kita itu untuk mengetahui istilahnya ya sejauh mana anak untuk mengetahui artinya penerimaan pelajaran, nanti kita bisa menentukan keberhasilan anak itu. Mbak. Terus untuk selanjutnya, adakah untuk Bapak sendiri terdapat kesulitan dalam masa pandemi ini, kesulitan mengajar dalam situasi seperti sekarang? Ya begini ya Mbak ya, yang namanya kesulitan pada waktu belum COVID saja ya memang kita itu seorang guru ya, tapi manusia biasa Mbak. Jadi untuk menghadapi anak itu, anak bukan 1, 2, 3 anak. Artinya anak itu apalagi di sini sekolah di sini Mbak ya, minimal 20 anak sampai 27 anak. Nah, jadi untuk menghadapi seperti itu ya memang pada waktu belum ada COVID pun sulit, ada kesulitan. Tapi kita seorang guru jangan sampai mengatakan bahwa itu kita itu sulit. Itu merupakan suatu tantangan yang berarti kalau nanti akhirnya ada perubahan, berarti kita boleh dikatakan menyatakan dengan ini dalam hati kita itu bahwa kita itu berhasil. Ini suatu tantangan yang bagus. Nah di sini kita yang menghadapi anak tentunya Mbak, kalau memang sulit itu sulit. Jadi artinya anak itu kan boleh dikatakan beraneka ragam ya. Kadangkala masing-masing anak itu pemikiran yang berbeda-beda. Kadangkala pada waktu anak diterangkan ya, yang satu ini walaupun kelas 6 gitu, ini walaupun terap kelas 6, walaupun kelas 6 ini yang terapnya terap SD, ini tentunya ya wajah kekanak-kanakan, tingkah laku kekanak-kanakan masih tetap ada. Lain dengan SMA. Tentunya jadi di sini untuk SD ini memang rasa sulit ada. Kadangkala anak diajar bisa main sendiri, ya, bisa membuat drama sendiri, bisa mengganggu temannya sendiri. Nah di sini kita seorang guru jangan langsung marah terhadap anak tersebut, soalnya anak tersebut ini begini ya Mbak, bukan berarti anak itu sulit untuk menerima pelajaran, tidak mau menerima pelajaran. Kadangkala anak itu, kadangkala kalau kita sedang mengajar anak itu, boleh dikatakan tanggapan kita dia itu mulai dikatakan gelowe atau gimana, itu mungkin anak punya keinginan yang keinginan anak itu kita tidak dipenuhi. Artinya ya kadang-kadang terjadinya anak kadang-kala kalau diberi kesibukan di situ anak berarti tenang. Tapi kalau anak tidak diberi kesibukan, kadang-kala melakukan apa saja yang dia mau. Nah sebenarnya tadi saya kembali, kita itu harus tahu tentang ilmu jiwa anak atau secara global, ilmu jiwa unsur, ya. Jadi kita itu harus paham. Nah di sini kesulitan anak itu tentunya kita ya pertama, anak itu kan senang di ini Mbak, senang dimanja ya. Umpamanya kita memberi pertanyaan, ini memberi pertanyaan ya, anak itu pas bisa ya, kita itu harus diberi penguatan, minimalnya penguatan, dikepak-kepak ini pundaknya, itu senang sekali. Anak kalau dimanja oleh seorang guru itu senang. Makanya untuk menghadapi kesulitan seperti itu, artinya kalau kita mengajar dalam proses pembelajaran ini tentunya kita sulitnya itu kadangkala pada waktu kita menerangkan anak itu misalnya umur sendiri atau mengganggu temannya. Nah itu di situ kita harus bisa memilah-milah ini gimana supaya anak ini terpusat pada pembelajaran pada kita mengajar. Jadi apalagi sekarang Mbak, musim online ya, pandemik ya, itu cerita yang dulu pun sulit, apalagi sekarang.
Kalau sekarang ya kita itu sesuai dengan juklak, artinya ya berhubung proses pembelajaran secara online, ya kita anak itu diberi tugas. Tapi tugasnya itu ya Mbak, tugasnya itu jangan terlalu memforsir anak. Artinya kalau kita memberi soal pada anak, jangan terlalu banyak. Ya jangan terlalu banyak nomornya. Ya cukup berapa 5 nomor. Ya pemainnya matematika ya jangan terlalu banyak 5 nomor, tapi bersifat uraian atau gimana. Ya pertama yang mudah-mudah dulu. Jadi berurutan. Jadi istilahnya sesoal itu, pokoknya kita menjawab soal-soal ada 3 tahap: tahap mudah, tahap sedang, dan tahap sulit. Biasanya yang pertama itu mudah, terus mudahnya itu anak kita itu usahakan kalau soal-soal yang bersifat cerita itu usahakan ya walaupun dia di rumahnya diberi tahu oleh orang tuanya atau bagaimana, kita ya harus dengan caranya. Jadi di situ nanti kalau kita menilai kalau dengan pekerjaan anak itu kita dengan apa ya, tiap soal itu harus dinilai. Jadi anak-anak yang merasa kesulitan atau bagaimana merasa dihargai oleh seorang guru. Nah jadi kita memang sulit untuk mengajar seperti ini, tapi sulitnya karena mungkin begini ya Mbak, medianya ya. Jadi gurunya mungkin sekarang kan kadang-kala ada guru yang boleh dikatakan ya paham terhadap alat medianya atau boleh dikatakan alat teknologinya. Bahkan seorang guru pun ada yang mungkin maaf ini mungkin ya ada tapi tidak banyak yang sepuh-sepuh ya ini terhadap teknologi sekarang ini, misalnya HP yang kurang paham atau bagaimana. Tapi itu pun karena seorang guru ya tidak istilahnya tidak bingung dalam menghadapi anak. Nah di sini kami berpikir memang terhadap wali murid atau bagaimana ini, sebelumnya pun kami juga berpikir bahwa ini akan memiliki kesulitan, tapi kesulitan ini lambat laun sambil berjalan nanti kita akan menemukan sesuatu pemecahan. Mbak, misalnya tadi kadang-kala di kampung-kampung kan HP-nya nggak punya atau gimana, jadi kita itu bagaimana cara pemecahannya ya. Nah jadi kadang-kala orang tuanya memang dituntut harus punya HP, tidak punya uang gimana. Jadi istilahnya guru di situ harus bisa mencari pemecahan, Mbak. Artinya jangan sampai dengan tidak adanya itu anak berhenti belajar, jangan sampai seperti itu. Jadi walaupun sulit apapun, kita dalam waktu menerangkan lewat online atau memberi tugas-tugas atau memberi nilai dalam akhir pelajaran, kita itu seorang guru jangan sampai boleh dikatakan membuat anak itu terlantar, Mbak, jangan sampai. Jadi hanya itu cara menghadapi anak-anak kita harus paham, apalagi sesulit seperti ini kita dalam beri tugas harus sesuaikan dengan keadaan seperti ini. Jadi tugas artinya jangan terlalu banyak ya, tapi kita itu ya jangan terlalu banyak, jangan begini, jangan sama sekali tidak diberi tugas. Yang itu disesuaikan dengan keadaan gitu ya. Hanya itu, Mbak. Untuk selanjutnya, dari kesulitan ini apa kelemahan dan kelebihannya, Pak? Ya begini ya, kita itu boleh dikatakan suatu kegiatan atau bagaimana ya, tentunya ada kelemahan dan ada kelebihan. Nah di sini antara kelemahan dan kelebihan suatu kegiatan pembelajaran, misalnya pembelajaran model online seperti ini, ya kita ambil hikmahnya saja. Umpamanya banyak lemahnya ya kita ambil hikmahnya, banyak lebihnya itulah yang kita harapkan. Nah di sini kelemahan seperti ini ya boleh dikatakan ya guru mungkin ya Mbak, tapi tidak semua guru begini. Artinya begini, dalam mengajar atau proses pembelajaran terhadap anak mungkin karena waktunya seperti ini jadi sangat terbatas. Jadi keterbatasan tersebut jadi boleh dikatakan ya setidak-tidaknya anak itu ya
boleh dikatakan ya ada keterlambatan dalam menerima pelajaran karena mungkin waktunya atau situasinya seperti ini, mungkin karena anak medianya, artinya alat teknologinya, HP-nya tidak punya, ini gimana, itu merupakan suatu kelemahan gitu. Jadi kelemahan di sini mungkin bagi orang tuanya yang mungkin karena kelas 6 ini ada kelas 6 materinya boleh dikatakan sulit, Mbak. Kalau kelas 6 itu materinya itu ya boleh dikatakan ya mengulang-ulang dari kelas yang lain tapi semakin mendalam, apalagi yang seperti namanya matematika sifatnya pengeterapan ya, jadi menghitung dan pengeterapan itu sangat sulit. Bukan berarti kami menyepelekan wali murid, bukan, sama sekali tidak, tapi mungkin wali murid ya ada yang sulit, apalagi umpamanya seorang anak yang minta tolong sama orang tuanya, jadi disitulah nah kelamaan di situ orang tuanya pas tidak bisa, jadi nanti timbul interaksi antara seorang anak dengan wali murid tapi tidak menemukan suatu istilahnya kesimpulan. Artinya contohnya PR umpamanya gini, Mbak, PR anak itu tidak bisa bertolong sama orang tuanya, orang tuanya karena tidak mungkin mampu tidak mampu atau tidak tahu bagaimana, mungkin disitulah anak merasa gimana meninggal. Tapi lain dengan pada waktu tatap muka dengan seorang guru ya, tidak tahu anak yang istilahnya tidak malu bagaimana, langsung tanya. Nah langsung tanya satu saja, Mbak, yang tanya satu kan otomatis guru itu menerangkan untuk kesemuanya. Nah jadi anak yang malu-malu untuk bertanya, di situ anak bisa tahu sendiri, ya terwakilkan oleh seorang anak yang tidak malu, artinya begitu. Tapi kalau sekarang anak itu tanya sama seorang guru lewat online umpamanya ya, lewat online. Nah disitulah lewat online walaupun secara grup ya, grup ini nggak boleh katakan HP, itu anak itu kadang-kala tidak pahamnya itu malu untuk sama seorang guru. Nah disitulah jadi setelah tidak tahu dia itu malu untuk bertanya, dia maunya tanya sama orang tuanya tidak tahu. Itu kelemahan di situ. Jadi kelemahan ini nantinya akan menjadikan hikmah bahwa seorang guru itu sebenarnya itu harus sabar dan bersabar ya. Jadi orang tua di situ tahu bahwa seorang guru itu mengajar harus bersabar dan harus bisa memberi contoh tingkah laku yang baik. Sesulit apapun anak untuk diatasi, seorang guru harus bisa mengatasi. Jadi umpamanya dalam diskusi atau bagaimana, orang guru itu tukuri handayani, artinya begini ya, mengikuti di belakang sambil memberi pengaruh sama anak. Silakan anak itu berdiskusi, tapi guru itu harus sambil memberi pengaruh dari belakang, harus mengikuti, artinya sambil membimbing. Anak itu akan kemana, dan jangan sampai anak itu dalam proses pembelajaran itu keluar dari area pembelajaran. Itu jadi kelemahan. Dan mungkin tadi karena anak Mbak Lia itu tanya kelebihannya. Nah tentunya begini ya, Mbak, walaupun satu kegiatan pembelajaran, walaupun di situ ada kelemahan, tentunya pasti ada kelebihannya, ada hikmahnya. Kelebihan di sini ya, apalagi sekarang musimnya seperti ini ya, itu ini bukan kelebihan yang berarti kita itu senang langsung dilaksanakan saja, bukan. Ini kelebihan pada waktu sekarang. Nah ini pada waktu sekarang itu ambil hikmahnya, kelebihan seperti ini. Mungkin ya kita itu boleh dikatakan ya waktunya hemat, fleksibel. Fleksibel itu memang luas, artinya luas ya. Jadi bisa kapan saja, tergantung interaksi antara guru dengan murid. Umpamanya guru menyampaikan nanti jam sekian kita pembelajaran, jadi kita langsung kirim ke grup, bisa juga terjadi seperti itu kelebihannya. Di samping itu, jadi antara hubungan antara murid dengan orang tua semakin dekat kalau itu diambil hikmahnya, artinya seorang tua dengan muridnya itu, orang tua itu tahu kesulitan anak yang sebenarnya kalau seandainya tanpa bimbingan guru secara langsung. Nah disitulah kelebihannya. Jadi karena kelebihan-kelebihan ini
kita itu ada setelah terjadi seperti ini. Memang seperti ini, kelebihan seperti ini tidak akan timbul akan timbul sebelum peristiwa ini terjadi. Artinya kita itu begini ya, hubungan dengan orang tua, hubungan dengan wali murid secara dekat. Tapi sebelum COVID kan tidak terbayangkan ke situ. Nah setelah terbayangkan, setelah terjadi COVID, nah ini tapi hikmahnya saja Mbak. Walaupun ini kita tidak diharapkan seperti ini, kita usahakan ambil hikmahnya saja. Di samping itu kelebihannya begini Mbak, ada juga yang mungkin ya, apalagi di desa, di daerah kita ini, daerah desa, di desa Sulusunda ya, walaupun daerahnya boleh dikatakan nyaman, bagus, tapi kan tetap desa bukan kota. Jadi mungkin bagi orang tua yang tadinya tidak paham sama sekali sama HP atau gimana, atau anaknya dengan adanya seperti ini nih, kita orang tua tahu HP seperti ini ternyata bisa ada gambarnya, bisa dibuat foto, bisa melihat apa saja. Yang penting HP itu sebaiknya seperti pisau sih ya, kalau HP kalau digunakan yang baik ya baik, kalau digunakan yang jelek yang jelek. Tapi kita tujuannya yang baik, walaupun pisau setajam apapun kita digunakan yang baik-baik saja, menghasilkan yang baik. Apapun seperti itu. Jadi di sini kita seorang guru ya, walaupun memberikan HP kepada anak, tentunya itu yang baik-baik saja, jangan yang jelek-jelek. Yang jelek mah itu walaupun tidak dipelajari pun mungkin anak tahu dengan sendirinya ya. Bahkan itu jangan sampai tahu sebenarnya, tapi biasanya tahu dengan sendirinya. Nah di sini jadi itu kelebihannya sebenarnya banyak, tapi kita itu jangan terlalu mengharapkan kelebihannya Mbak. Soalnya ini mungkin dikatakan ya adanya kelebihan karena ada kekurangan. Proses seperti ini timbul kelebihan dan kekurangan. Nah itu yang saya sampaikan untuk kekurangan dan kelebihan. Mungkin Mbak bisa menyimpulkan sendiri nanti kepada anak didik, apalagi Mbak itu calon pendidik gitu. Jadi sejak sekarang jadi tunjukkan bahwa saya itu calon pendidik. Untuk selanjutnya, apa saran dan motivasi Bapak untuk para siswa di masa pandemi sekarang ini? Ya kita itu seorang guru nih Mbak, seorang guru ya, walaupun situasi seperti ini, tentunya harapan seorang guru terhadap anak didiknya itu harus benar-benar tekun. Jangan sampai seorang anak dengan adanya situasi seperti ini menjadi lemah, jangan sampai. Apalagi sekarang kita menemukan yang namanya HP, harusnya lebih semangat untuk pembelajaran. Soalnya yang namanya di HP itu begini Mbak ya, boleh dikatakan mudah proses pembelajaran. Ingin mencari alat peraga dalam proses pembelajaran di HP ada. Contohnya gini, alat peraga umpamanya kita mau pembelajaran dalam hal mencangkok. Nah di situ tinggal cari saja cara-cara mencangkok gimana. Nah ini HP itu sebenarnya penting sekali, bisa juga menjadikan alat peraga. Tapi alat peraga yang bukan berarti buatan sendiri oleh kita. Tapi kalau secara istilahnya tatap muka langsung seperti biasanya, itu kan biasanya seorang guru itu membuat alat peraga dengan hasil tangan sendiri. Itu cara menerangkannya gampang, lebih mudah. Dan itu pun anak bisa mencoba di situ juga. Misalnya contoh dalam hal mencangkok. Dulu saya sering waktu kelas 6 sebelum pandemi seperti ini, jadi anak cara-cara mencangkok itu paham ya. Jadi cara-cara seperti ini, jadi urut-urutannya anak itu tahu. Setelah dipraktekkan ternyata ada hasilnya ya, ada bekasnya, itu memang anak paham benaran, anak paham sebenarnya. Jadi dipraktekkan langsung ke pohon yang sebenarnya, anak paham. Ini dalam hal mencapai saran saya. Jadi begini ya Mbak, jadi walaupun seperti ini ya, anak-anak jangan sampai belajarlah yang tekun. Jadi anak itu belajar yang tekun, jadi bantulah dengan teman-teman yang lain ya, supaya anak itu merasa jangan sampai minder. Apalagi anak yang biasanya minder,
kesempatan untuk musim seperti ini ya. Anak itu malah masa bodoh. Yang namanya masa bodoh itu, anak itu, kita itu pasif. Kalau pasif itu artinya memang masa bodoh, anak itu tidak aktif, terserah ya. Kita sebagai guru mengharapkan kepada teman-temannya harus bisa mengajak seorang anak, harus bisa mengajak teman-temannya, kita mari aktif ya. Jangan sampai musim seperti ini kita itu ya boleh dikatakannya minder. Soalnya begini, anak-anak itu ya, itu boleh dikatakan masa depan masa depan bangsa. Jadi masa IQ kecerdasan antara anak-anak dengan dewasa itu lain ya. Anak itu lewat pendengaran saja paham, apalagi lewat langsung praktek. Beda dengan kita orang tua, kita itu belajar lihat ya, baca, membaca, besok sudah lupa lagi. Tapi kalau anak lewat pendengaran saja diterangkan, pada waktu anak besok tuanya sudah masih teringat. Contohnya saya sekarang sudah orang tua, bahkan saya sudah punya cucu ya. Ini waktu satu pelajaran pada waktu SD saya ingat benar-benar ingat dan terkesan bagus. Ada seorang guru yang mengajar seperti itu, dan itu pun istilahnya terngiang di waktu sekarang. Artinya pelajaran pada waktu itu ditemukan pada waktu saya itu mengajar. Saya pernah melihat cara seorang guru saya waktu kelas 6 begini, bisa diterapkan oleh saya sekarang. Jadi itu apalagi yang matematika itu apalagi yang matematika pun ada istilahnya perbandingan ganda. Itu perbandingan ganda itu memang sulit ya. Kalau anak belum paham, benar-benar paham, sulit. Apalagi kelas 6 itu perbandingan ganda, terus KPK yang mendetil itu. Jadi banyak sekali itu, banyak diagram itu yang hamba matematika yang butuh penerapan. Kalau yang lain sih mungkin bisa menghafal atau bagaimana. Nah, ini pesan saya atau saran saya, karena memang anak-anak adalah merupakan tonggak pembangunan ya. Kita itu sekarang harus bisa mengisi pembangunan. Walaupun sulit seperti ini ya, kita itu harus bisa, kita walaupun kita sudah merdeka ya, merdeka ini harus diisi Mbak. Harus ini dengan cara apa? Dengan cara membangun. Itu membangun bukan saja di satu bidang, membangun di segala bidang, baik rohaninya maupun jasmaninya. Misalnya dalam bidang rohani ya, sekarang kita sedang mengikuti pembelajaran wawancara, itu termasuk membangun bangsa Indonesia. Artinya termasuk mengisi kemerdekaan dalam bidang kerohanian. Dalam bidang ini umpamanya dalam bidang jasmani ya, kita secara fisik membuat gedung yang secara fisik itu membuat jasmani. Indonesia itu punya ini yang bersifat fisik, itu bangun dalam bidang jasmani. Tapi dalam bidang rohani itu pun penting banget. Jangan sampai kita itu sebagai generasi terus ini artinya terlena terhadap masa depan. Nah, ini saran saya terhadap anak-anak kita, anak-anak kelas 6 terutama, yang mungkin pada waktu dulu itu setiap hari bertemu tatap muka, perihnya tahu, sedihnya tahu. Itu sekarang musim corona seperti ini, kita harus paham, dan kita pun jangan sampai terlena dengan situasi seperti ini. Itu saran saya. Terus pesan saya, terus saya berpesan, anak-anak jangan sampai punya pikiran sekarang ikut orang tua enak, tapi nanti mah terserah nanti. Jangan. Jadi walaupun kita sekarang ikut orang tua enak ya, kita itu harus menitih ilmu dari sejak sekarang. Soalnya gini, kehidupan kita itu tidak bisa diulang lagi Mbak. Jadi kehidupan kita itu tidak bisa diulang. Saya mah mau kembali lagi ke kelas 1 biar paling pintar sendirian. Tidak bisa seperti itu. Jadi berpesan kepada anak-anak ya, walaupun situasi seperti ini, kita itu ya harus disiplin, prihatin, supaya nanti anak didik kita tidak terlena. Nah, itu di situ boleh dikatakan ya, secara pepatah kita itu ya begini ya, sakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian ya. Bergerak dahulu, berenang kemudian. Kita sekarang sakit, artinya capek untuk menuntut ilmu, tapi nanti kan buahnya luar biasa.
Nah, kesulitan kita sekarang ini, kemarin contoh saya itu sekarang anak didik, saya sulit sekarang untuk belajar pelajaran, nanti bisa diceritakan kepada anak cucu. Nah, cucu anak itu, nah dia ceritakan cerita perihnya seperti apa, ya. Jadi kita itu bilang sama orang tua atau orang tua bilang sama anaknya. Nah, orang tuanya itu merupakan menanamkan jasa baik terhadap anaknya. Ya, contohnya kita sekarang terhadap anak beri pesan dan kesan yang bagus. Nah, nanti dialah anak kita itu karena mempunyai pesan-kesan bagus, ya hasilnya pun nanti juga bagus. Jadi mohon dengan anak-anak sekarang supaya jangan terlena walaupun seperti ini. Kita itu yang penting kita itu dalam pelaksanaan hidup sehari-hari jangan sampai lupa pesan ibu katanya. Itu kita itu harus apa? Cuci tangan, terus pakai masker, terus apalagi jaga jarak, ya. Itu sampai itu kita harus jaga kesehatan. Nah, di situ kita itu jangan sampai istilahnya boleh dikatakan meninggalkan hal seperti itu. Kita itu sekarang ikuti anjuran pemerintah. Pemerintah itu mungkin karena sudah punya program yang baik, ya, sehingga ditanamkan terhadap kita nanti hasilnya pun baik. Nah, sekarang kita karena musim seperti ini, ya ikuti protokol kesehatan. Ya, mungkin mudah-mudahan musim seperti ini jangan terlalu lama, sebentar lagi kita jadi, ya boleh katakan jadi zaman yang biasa seperti yang kita laksanakan yang sudah. Mudah-mudahan Mbak nanti jadi seorang guru, ya, jadi seorang guru yang artinya bijak. Artinya bijak di sini seorang guru harus bisa menanamkan seorang gurunya terhadap anaknya. Nah, seorang anak itu nanti akan memiliki pesan yang bagus kalau seandainya seorang guru menanamkan sesuatu yang bagus terhadap anaknya. Nah, dia seorang guru nanti Mbak harus bisa menanamkan. Sekarang sedang ikuti pembelajaran di ini peradaban, Universitas Peradaban, mudah-mudahan sukses. Ya, nanti nilainya yang bagus. Amin. Ini mungkin kelompok Mbak dan kelompok yang lain juga harus bagus. Sekarang ikuti dosen-dosen pada waktu memberi pembelajaran biar nanti hasilnya bagus. Soalnya nanti kalau sudah bagus wisuda atau pendaftaran CPNS enak Mbak. Kalau nilainya bagus menjadi penilaian di sana. Nah, jadi samping itu katanya itu di peradaban itu banyak sekali yang terjadi ini CPNS yang dapat CPNS. Saya juga gini, ya, di samping sebelum mendaftarkan, maksudnya sebelum memberi saran pada mbak-mbaknya itu di peradaban katanya itu sudah bagus, ya, banyak yang diangkat CPNS. Ini saran-saran dari seorang guru sekaligus seorang tua, ya, orang tua wali murid. Ini nanti jangan sampai punya perasaan. Mudah-mudahan ini anak-anak kita walaupun dalam situasi seperti ini, ya kita itu jangan lena, jangan terlena, tetap teguh. Dan tadi saya sekali lagi jangan tinggalkan protokol kesehatan. Akhirnya mungkin cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan Mbak sukses dan sukses. Amin. Terima kasih Bapak atas waktunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hasil wawancara tersebut dapat diambil kesimpulan bahwasanya dalam situasi apapun kita harus dapat memilah dan memilih mana yang baik dan buruk. Jangan pantang menyerah dalam mengemban pendidikan di masa pandemi sekarang. Yuk sama-sama belajar. Jika engkau tidak mau merasakan pahitnya belajar, maka kau akan meneguk pahitnya kebodohan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.